Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur yang ada di manapun berada. Saya awali dari pertemuan ini dengan sebuah cerita sahabat kita yang ada di Desa Cermai Panjatan Kulon Progo, namanya Pak Munawir. Beliau pernah sakit asam lambung berat atau ketakutan dan ngedrop sakit saat itu, dan sekarang sudah berhasil sembuh bagus. Dan sekarang kita membentuk komunitas sedulur-sedulur yang mengalami sakit yang mirip-mirip dengan Pak Munawir. Nuwun sewu, saya sedikit cerita bahwa beliau dulu, Pak Munawir, itu sakit asam lambung, kemudian anxiety, ketakutan, jalan 100 meter sudah semacam kehabisan tenaga dan sesak nafas, lambungnya sakit. Itu kemudian ke tempat saya dan saya kasih satu treatment, satu terapi, alhamdulillah berhasil. Dan demikian juga banyak di masyarakat yang sakit yang seperti beliau, apalagi di era COVID kayak gini, pasca COVID ya, pasca kena sakit COVID itu satu ngedrop psikologisnya dan keluhan sakitnya pun muncul macam-macam. Dan alhamdulillah bisa terapi, bisa disolusi dengan terapi yang sangat sederhana, dan Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama di komunitas Santri Official. Nah, salah satu yang saya pakai sesungguhnya adalah konsepnya Dr. Lim Xiaojin. Beliau mengatakan atau beliau mendeskripsikan bahwa sakit itu sesungguhnya bisa diklasifikasikan sebab racun dan sebab sistem tidak seimbang. Jadi racun yang masuk ke dalam tubuh kita, jasmani dan rohani kita, itu menjadi penyebab sakit, maka itu harus dibongkar kalau kita ingin sehat. Nah, bagaimana membongkarnya? Maka perlu satu teknik tersendiri, dan insya Allah di komunitas ini belajar bersama. Kita belajar bersama untuk sehat bersama-sama, dan bagaimana menyeimbangkan sistem tubuh supaya kita menjadi sehat, maka kita pelajari bersama-sama. Dalam kondisi saat ini banyak kita jumpai diri kita sendiri ataupun keluarga kita mengalami banyak keluhan sakit, asam lambung di mana-mana, kemudian banyak penyakit muncul. Dari banyak keluhan sakit itu sesungguhnya kalau ditarik hanya ada dua penyebab, yakni racun yang masuk di dalam tubuh kita, masuk dalam jiwa raga kita, dan sistem tidak seimbang. Dan kali ini kita ngobrol sedikit tentang dua hal itu. Mari kita cermati bahwa sakit dari racun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu pola makan, dari makanan, dari yang kita minum, itu mengguncang sistem tubuh, atau secara langsung dia memang meracuni tubuh kita. Nah, kalau sistem tidak seimbang, ketika kita keracunan, maka kita juga terjadi ketidakseimbangan sistem, fungsi-fungsi organ dalam, fungsi ginjal, fungsi lambung, fungsi jantung, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Nah, kalau kita mau sehat, sesungguhnya kita bersihkan racun di dalam tubuh kita, baik itu yang bersifat jasmani maupun rohani. Itu kuncinya sehat. Dan jangan sampai ada racun yang masuk, maka setiap kali kita makan, kita berpikir, kita merasakan dua dimensi itu harus dicermati, sehingga kita tidak mudah kemudian terpapar atau merasakan banyak sakit. Dan yang kedua tadi adalah sistem tidak seimbang. Ketika keracunan pikiran, keracunan hati, kita keracunan atau teracuni, terpapar racun, maka tubuh kita terjadi keguncangan sistem yang mestinya seimbang, mestinya jalan darahnya lancar, karena kita keracunan pikiran, keracunan toksin atau keracunan racun yang masuk ke dalam tubuh kita atau pikiran kita, maka kita menjadi fungsinya gonjang-ganjing, hormonnya gonjang-ganjing, terjadilah kita sakit. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengatasinya atau cara menjaga supaya sehat? Maka jaga diri kita, tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita harus kita jaga, jangan sampai keracunan. Ibu-ibu, bapak-bapak, di medsos kita setiap hari kita dibombardir dengan informasi COVID, informasi ABCD yang menakutkan. Kalau itu kemudian kita teresap, kita makan, kita masukkan di dalam hati kita sehingga kita menjadi takut, itu racun tersendiri. Dan
pikiran-pikiran negatif dalam mensikapi hidup itu menjadi racun juga. Dan apakah Bapak Ibu merasakan itu? Mari, atau silakan Anda dicermati. Dan bagaimana menjaga sistem tubuh supaya tidak terjadi mudah keguncangan, maka juga dijaga bagaimana supaya tidak keracunan. Yang terlanjur sudah terjadi keguncangan, terlanjur sudah sakit, anxiety, maka ikuti grup Santri Official yang insya Allah kita tukar kawruh bersama-sama untuk lambung misalnya. Kemudian untuk masalah tidak bisa tidur atau sulit tidur atau disebut insomnia, itu saling terkait dengan sistem tubuh. Bapak Ibu, salah satu contoh racun fisik, racun yang bersifat fisik adalah merkuri, satu logam berat yang biasanya ikut di pencemaran lingkungan kita yang terbuat yang dari merkuri. Itu kalau masuk ke tubuh kita, maka kita akan terganggu sistem tubuhnya, metabolisme akan terganggu. Contoh lain lagi, misalnya kita makan dengan bahan-bahan penyedap rasa, pengawet, kemudian plastik yang tercampur di dalam makanan kita itu, maka kita akan terjadi keguncangan sistem tubuh, baik pelan ataupun cepat. Maka kita akan menjadi sakit. Makanan mestinya rusak kemudian diawetkan. Apa jadinya ketika kita makan? Tubuh kita, sel kita ikut kena bahan pengawet itu, matilah gitu. Nah, itu akan menjadi salah satu penyebab sakit. Maka itu kalau mau sehat harus dibersihkan, harus dibongkar supaya tubuh kita kembali alami seperti aslinya, supaya terjadi fungsinya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Maka di grup Santri Official kita pelajari bersama-sama bagaimana membongkar racun yang sudah masuk di dalam tubuh kita, kemudian bagaimana menyeimbangkan sistem tubuh yang terlanjur gonjang-ganjing. Dan saat ini kita mencoba untuk berbagi pada khalayak ramai dengan adanya teknologi internet, teknologi dengan kita bisa berkomunikasi lintas daerah, lintas benua. Bapak Ibu, saya kasih contoh terapi yang sederhana bisa Anda lakukan ketika merasakan lambung Anda mulai kepancing naik asam lambungnya karena pikiran Anda yang tersentuh, tergesek oleh lingkungan, kalau bahasa sekarang baper, bawa perasaan. Nah, treatment ini silakan dicoba dengan tarik nafas panjang. Karena nafas itu kalau orang marah, orang tersinggung, orang stres itu cenderung nafasnya pendek-pendek, tersengal-sengal dalam tataran tertentu. Kemudian ketika marah-marah maka nafasnya akan tersengal-sengal. Silakan sekarang salah satu contoh adalah tarik nafas panjang membentuk keteraturan nafas. Contoh, tarik nafas, misalnya pas ada ketemu, kemudian di situ ketemu orang yang menyakiti Anda, atau ada suara yang menyentuh hati Anda dan Anda baper, silakan tarik nafas panjang 10 kali, 9 kali, ya, 9 kali. Tarik nafas panjang. Tahan sebentar. Hembuskan nafas sambil ucapkan Astagfirullahaladzim. Cukup dibatin sambil ngatur nafas. Rem ayam, mata melihat pucuk hidung. Kemudian tarik nafas panjang. Ketika Anda mengalami atau mengalami asam lambung terasa mau naik, silahkan tarik nafas panjang 9 kali. Ingat ya, 9 kali tarik nafas panjang, tahan, gemboskan sambil menyelekir. Itu salah satu teknik untuk meredakan baper dengan tarik nafas panjang. Dengan yang lain masih banyak. Ikuti berikutnya di grup Santri Official. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, untuk mendapatkan atau bergabung bersama kami terapi gratis di Santri Official, silakan Anda isi, masukkan nama, email, dan nomor WA di bawah berikut ini. Akan mendapatkan otomatis saran ilmu terapi gratis bersama Santri Official secara bertahap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.